Tak lama setelah itu, akhirnya mereka sampai di sebuah tempat yang bernama Gerbang Desa. Terlihat sebuah menara yang menjulang tinggi ke langit. Lalu mereka yang berpikir bisa masuk dengan mudah sambil membawa seluruh harta milik kelompok Red, kemudian dihadang oleh petugas keamanan di sana. Dan ternyata si Pak Tua itu melaporkan mereka dengan menuduh Excalibur mengancamnya saat dalam perjalanan. Lalu petugas keamanan menunjukkan gambar buronan pemimpin Red Hood sama seperti penutup kepala serigala yang dipakai Excalibur, dan memerintahkan seluruh anggotanya untuk mengepung mereka berdua. Lalu terlihat seseorang yang sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Hersol Jin mencoba untuk kabur lagi, namun kali ini Excalibur tahu dan memarahinya. Kemudian Hersol Jin menampar wajahnya dan membulatkan lagi tekadnya untuk tetap di sini dan tidak mencoba untuk kabur. Sementara itu Excalibur justru menikmati keadaan saat ini, dan tiba-tiba ia melompat menendang salah seorang petugas keamanan hingga tak sadarkan diri. Lalu ia berkata, seperti yang kupikirkan, ini tidak seperti sebelumnya, tapi kekuatan fisikku telah kembali. Bahkan tanpa kekuatan Tuan Arthur yang diambil oleh Hersol Jin, aku bisa mengalahkan para Crotus seperti mereka dengan sangat mudah. Kemudian ia menantang semua petugas keamanan di sana. Lalu ketua dari pemimpin keamanan itu menyuruh kembali bawahannya untuk menangkap mereka karena mereka berdua tidak ada dalam daftar player. Excalibur pun bertanya apa itu player, yang dia tahu itu sebutan Tuan Arthur kepada Hersol Jin, dan kembali berkata akan menghajar mereka satu persatu. Kemudian ia melempar penutup kepala serigala yang digunakannya tepat ke salah satu wajah petugas keamanan. Lalu Excalibur bergerak dengan cepat menghajarnya dan mengambil tombak petugas tersebut. Kemudian ia melemparkannya sekuat tenaga hingga terlihat tombak itu berputar dengan kecepatan tinggi menghantam tepat ke wajah petugas keamanan lainnya hingga terlempar tak sadarkan diri. Kemudian pemimpin petugas keamanan itu menyuruh bawahannya untuk memanggil Tuan Ran. Lalu Excalibur dengan kecepatan tinggi melesat menuju pemimpin dari petugas keamanan tersebut. Ia bersiap menyerang dengan tinjunya dan berkata, siapa itu Tuan Ran? Bawa dia kemari. Itu pun kalau kau masih bisa bergerak menerima pukulan ini. Sebelum serangan mengenai petugas itu, Hersol Jin berteriak memperingatkan Excalibur. Namun lidahnya tergigit ketika menyebut nama lengkap Excalibur. Akhirnya ia mengganti memanggilnya Liber. Ternyata muncul seseorang yang coba menerjang Excalibur dari atas. Kemudian Hersol Jin berteriak dengan sekencang mungkin memanggil Excalibur. Dan sebelum serangan itu mengenai Excalibur, dia sudah berubah bentuk menjadi Ego Sword. Excalibur pun marah karena Hersol Jin yang seorang pecundang memanggilnya tanpa izin. Namun Hersol Jin berkata karena dia seorang pecundang sejak sekolah, dia memiliki kesadaran layaknya seorang mangsa yang menghindari tatapan predator. Dan kesadaran yang dia miliki sebagai seorang pecundang mengatakan orang itu berbahaya. Excalibur yang mendengar itu hanya berekspresi dengan datar. Namun ia kaget ketika melihat tanah terbelah akibat serangan dari pria yang menggunakan sepotong kain sebagai senjatanya itu. Kemudian pria yang menyerang Excalibur itu berkata apa tadi meleset, yang selanjutnya tidak akan meleset. Ternyata pria itulah yang bernama Ran. Ia adalah seorang player dan memiliki kelas sebagai defender. Hersol Jin yang melihat belahan tanah dari serangan Ran kembali menjadi ketakutan hingga membuat Excalibur memarahinya. Lalu Excalibur memberitahu Hersol Jin dengan levelnya sekarang dia hanya bisa menggunakan Ego Sword selama 2 menit dan mengatakan kepada Hersol Jin jangan ragu untuk mengayunkan pedang. Lalu Hersol Jin bertanya kepada Excalibur apakah memang harus bertarung karena tujuan mereka adalah menaiki kastil, dan jika bertarung di sini sulit bagi mereka untuk masuk ke kota yang mengelilingi kastil itu. Mereka yang masih mengobrol kaget sebuah tangan raksasa tepat di hadapan Hersol Jin. Dan ketika serangan itu mengenainya, ternyata itu adalah serangan kain milik Ran yang bisa berubah bentuk dan langsung melilit tubuh dari Hersol Jin. Lalu Ran berkata kalian berdua dinyatakan bersalah karena membuat kegaduhan dan menyerang petugas pemeriksaan. Kalian tidak akan diberikan hak untuk mengaku sebagai orang yang tidak bersalah. Jika kalian melawan di bawah keputusan player Ran, kalian akan dihukum mati. Kemudian Hersol Jin yang melihat Ran menyadari seperti inilah kekuatan dari seorang player jika dia ingin menaiki menara.
Hyosol Jin coba menggerakkan seluruh otot tubuhnya namun tidak bisa. Lalu ia menggenggam erat Ego Sword kemudian mengalirkan seluruh kekuatannya dan itu berhasil memotong lilitan kain di tubuhnya. Excalibur menyuruh Hyosol Jin untuk tidak mengkhawatirkan hal-hal kecil dan jangan ragu jika tidak mereka yang akan mati. Mendengar itu, Hyosol Jin menggenggam lebih kuat Ego Sword dan mengalirkan seluruh kekuatannya. Ia merasakan tubuhnya dipenuhi kekuatan dan menanyakan kepada Excalibur, apakah ini kekuatan dewa yang kau maksud? Melihat itu, Excalibur menjadi sangat bersemangat. Ran yang melihat itu pun kaget dan bertanya, kekuatan apa sebenarnya itu? Setelah itu, Hyosol Jin melompat dengan tinggi ke udara. Namun ketika ia melihat beberapa warga di sana dan berpikir mereka tidak akan sempat melarikan diri jika dia menyerang Ran, ia pun memutuskan untuk melepaskan seluruh kekuatannya. Mengetahui itu, Excalibur kesal dan berkata, sepertinya kau ingin mati di tanganku sebelum dibunuh olehnya. Hyosol Jin yang sudah tidak memiliki kekuatan pun terjatuh secara perlahan. Dan Ran yang melihat itu berkata, aku tidak tahu apa yang kalian lakukan, tetapi kalian sudah melewatkan kesempatan terakhir untuk menang. Kemudian Ran melompat ke udara memberikan sebuah pukulan tepat ke wajah Hyosol Jin. Dan itu membuat Hyosol Jin terjatuh menghantam tanah hingga tak sadarkan diri. Sedangkan Excalibur sudah kembali ke bentuk manusia. Ran yang melihat itu berkata, seperti yang kuduga kalian berbahaya. Kalian bahkan masih tetap hidup setelah jatuh dari ketinggian itu. Ran pun kembali bersiap menyerang Excalibur dengan senjata kainnya yang sudah berubah bentuk menjadi sebuah tombak. Lalu dengan kekuatan penuhnya dan niat membunuh, ia melemparkan tombak tersebut ke arah Excalibur. Melihat serangan itu mengarah kepadanya, dalam hatinya Excalibur berkata, aku sudah bertindak dengan ceroboh dan tidak menyangka akan jadi seperti ini. Excalibur pasrah dan ia menutup matanya. Namun ia kaget ketika melihat di depannya seperti gumpalan bulu. Ternyata itu adalah Mokiko yang coba melindungi Excalibur dari serangan tombak milik Ran. Hal itu membuat Ran kaget dan tak menyangka karena Mokiko adalah hewan mistis yang memiliki kecerdasan. Lalu ia membatalkan serangan tombaknya dan hanya menyerang Excalibur dengan serangan biasa ke wajahnya. Mereka berdua pun dikalahkan oleh Ran. Kemudian Ran menyuruh para petugas untuk mengurung mereka di dalam penjara. Panel pun berpindah, terlihat Ran sedang melaporkan kejadian tadi ke seseorang dan menunjukkan suatu barang sambil berkata, ini milik kriminal itu. Dan itu adalah dasi yang digunakan Hyosol Jin. Sontak membuat pria itu kaget dan berkata, aku pernah melihat dasi itu sebelumnya. Dan ia kembali berkata, apakah kamu ingat seseorang yang menerobos Absolute Domain milik Nagi? Ran pun terkejut dan bertanya, apakah benar pria itu orangnya? Ia pun tersenyum dan berkata, itu benar. Dan sepertinya aku harus bertemu dengannya. Ternyata itu adalah Deyan, sang peringkat kedua. Panel pun memperlihatkan Hyosol Jin dan Excalibur yang sedang berada dalam penjara. Lalu Hyosol Jin coba mengajak Excalibur untuk melarikan diri. Hyosol Jin berkata keamanan penjara bawah tanah ini tidak terlalu ketat. Namun Excalibur terlihat tidak bersemangat bahkan tidak menghiraukan omongan dari Hyosol Jin. Hyosol Jin berpikir Excalibur pasti kesal karena dirinya ragu saat bertarung dengan Ran. Akibatnya mereka berdua justru kalah dan dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian Hyosol Jin yang merasa bersalah membenturkan kepalanya ke tembok dan berkata, aku orang yang sangat payah, mendingan mati saja. Namun tiba-tiba Excalibur memanggilnya dan berkata, aku minta maaf. Mendengar itu Hyosol Jin kaget dan berkata, Excalibur pasti hanya berpura-pura, dan jika dia lengah Excalibur akan mengambil kesempatan untuk menghajarnya. Excalibur melanjutkan, dia hanya mengaku salah karena dirinya mereka terlibat pertarungan dengan para penjaga itu. Dan akulah orangnya yang menyeret kita berdua ke dalam kekacauan ini. Jadi aku minta maaf. Namun karena Hyosol Jin tidak terlalu mendengarkan perkataannya, dia pun kembali meninjunya. Excalibur kembali berkata, aku bukan hanya meminta maaf, tapi aku juga akan bertanggung jawab karena tindakanku. Lalu ia meminta Hyosol Jin untuk memukul wajahnya. Hyosol Jin kaget dan berpikir apakah di otaknya hanya ada otot dan kekerasan. Namun Hyosol Jin tidak memukulnya. Lalu ia berkata, Excalibur, namamu terlalu panjang dan aku kesulitan untuk menyebutnya ketika terburu-buru. Sebagai gantinya izinkan aku memanggil namamu Liber. Excalibur yang mendengar itu hanya terdiam, namun dalam hatinya dia menyukai nama panggilan itu. Lalu ia berkata kepada Hyosol Jin, terserahlah, aku tidak terlalu peduli dengan bagaimana kau memanggilku. Lakukan apa yang kau mau.
Dan yang lebih penting, sudah saatnya kita keluar dari sini. Terlihat Excalibur mulai bersemangat. Sementara itu di depan penjara terlihat Ran dan Dean yang menyapa dua orang petugas keamanan yang tertidur saat berjaga. Itu membuat mereka berdua kaget dan meminta maaf karena sudah tertidur. Dean dengan santai berkata, tidak masalah, situasi sekarang sedang aman. Sedangkan Ran menunjukkan kekesalannya kepada mereka berdua. Lalu tiba-tiba terdengar suara ledakan. Mereka pun bergegas untuk pergi melihatnya. Sesampainya di sana ternyata Sergeant dan Lieber sudah melarikan diri dengan membuat sebuah lubang yang cukup besar di dinding penjara. Namun itu justru membuat Dean kagum karena mereka bisa membuat lubang sebesar itu. Berbeda halnya dengan Ran yang emosi dengan keadaan saat ini. Lalu terlihat Sergeant dan Lieber yang sedang berlari secepat mungkin untuk kabur. Namun tiba-tiba tubuh mereka menjadi berat. Bahkan mereka tidak bisa menggerakkan badan mereka. Ternyata Ran telah menandai baju yang mereka gunakan, sehingga mereka dibawa kendali Ran setidaknya selama setengah hari. Lalu Sergeant berkata kepada Ran, kami bukanlah kelompok pencuri. Tujuan kami adalah untuk pergi menaiki kastil. Mendengar itu Ran semakin mengintimidasikan mereka. Lalu ia berkata kepada mereka untuk menyerah saja. Ia juga menjelaskan kastil dipenuhi player kuat seperti dirinya. Lalu Ran kembali berkata, kalian bahkan tidak bisa mengalahkanku. Jadi untuk menaiki kastil adalah sesuatu yang tidak mungkin. Tiba-tiba terdengar suara yang berkata, baiklah, cukup sampai di situ. Dan itu adalah Dean yang langsung menghampiri Sergeant. Lalu ia bertanya, apakah kau Sergeant? Sergeant kaget dan mengingat dia adalah orangnya waktu itu. Lalu si peringkat kedua itu memperkenalkan dirinya. Namaku adalah Dean. Aku adalah raja dari desa gerbang ini. Mendengar itu, Sergeant justru semakin ketakutan. Ia berkata dalam hatinya, menghadapi satu player saja kami kesulitan, apalagi player lain ikut bergabung. Lalu bertanya apa yang akan Dean lakukan kepada mereka. Belum sempat mendengar jawaban dari Dean, ia pun pingsan karena kehabisan tenaga. Setelah tersadar, ternyata mereka berdua sudah di suatu ruangan dan dirawat oleh seorang nenek dan terlihat banyak sekali anak kecil. Terlihat Lieber dengan santai menikmati minuman dan Sergeant berkata kepadanya, seharusnya kau tidak boleh seperti ini. Ayo kita kabur dari monster seperti mereka. Ternyata Ran di belakangnya sudah menunggu sejak tadi sampai Sergeant tersadar. Lalu ia berkata kepada Sergeant, karena kau sudah bangun, sekarang ikuti aku. Tuan Dean sudah menunggumu. Lalu akhirnya mereka pun berjalan dan tiba di depan ruangan milik Dean. Ran pun menyuruh Sergeant untuk masuk. Terlihat di dalam ruangan Dean sedang duduk di depan jendela yang terbuka. Lalu mengetahui Sergeant sudah di ruangannya, Dean berkata, rupanya kau sudah datang Sergeant. Kau benar-benar mengejutkanku waktu itu dengan membuat lubang di tembok dan tiba-tiba kau pingsan setelah tertangkap. Sergeant meminta maaf kepada Dean karena sudah menjebol tembok penjara. Namun Dean tersenyum dan berkata, asal kau tahu, tidak mudah untuk menjebol tembok di sini. Lalu dengan sekejap Dean sudah berada di sampingnya Sergeant sambil memegang bahunya. Dengan serius ia berkata, apakah kau menghancurkan absolut domain milik Nagi menggunakan skill itu? Kurasa kelemahanmu pasti pingsan setelah menggunakan kemampuanmu. Dean pun bertanya kepada Sergeant, kemampuan macam apa itu sebenarnya? Sergeant menjadi tegang. Ia hanya bisa terdiam dan berkata dalam hatinya, apa yang harus kukatakan kepadanya? Haruskah aku memberitahu yang sebenarnya? Dan apakah tidak masalah jika aku mengatakan jika kekuatanku adalah milik dewa atau Tuan Arthur? Dia mungkin tidak akan percaya mendengar cerita seperti itu. Tiba-tiba Dean menepuk pundak Sergeant dan berkata, kenapa kau sangat tegang? Jangan berpikir terlalu keras jika tidak ingin memberitahunya. Sergeant berkata, apa benar tidak masalah? Lalu Dean tertawa dan berkata, tidak masalah menyembunyikan kekuatan sebelum menjadi seorang player, karena aku hanya penasaran kekuatan apa itu sebenarnya. Setelah itu Dean memberikan barang sitaan milik mereka. Terlihat ada dasi, pulpen dan juga smartphone. Lalu Sergeant bertanya, jangan-jangan dengan memberikan kami ini, apakah kami... Belum sempat menyelesaikan kata-katanya, Dean langsung menjawab, benar, kalian berdua sudah dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Si Pak Tua itu mencari kami dan melaporkan kalian berdua bukan kelompok Red Hood. Lalu dengan wajah yang serius Dean kembali bertanya, apa alasanmu menaiki kastil? Mendengar itu, Sergeant seperti merasa ditarik sesuatu dan tanpa ragu mengatakan mengalahkan peringkat 1 Nagi. Ran yang di luar mendengarkan percakapan antara Dean dan Sergeant hanya bisa terdiam dan tak percaya mendengarkan hal itu.
Sedangkan di dalam ruangan, suasana menjadi hening sesaat dan membuat Seoljin merasa deg-degan. Namun tiba-tiba Dean berteriak, "Bro Heo Seoljin, maukah kau melihat ke jendela sebentar?" Lalu Dean menunjukkan sebuah bangunan dan berkata, bangunan tinggi itu sebagian besar dimiliki oleh Avalon Guild. Guild yang berada di bawah perintah Nagi secara langsung, dan berkata sungguh pemandangan yang luar biasa. Saat itulah Seoljin pun menyadari arti ucapannya barusan. Jika dia ingin mengalahkan Nagi, berarti itu bukan hanya ditujukan kepada Nagi, namun juga kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya. Seoljin pun mulai berpikir ini seperti sebuah deklarasi perang, dan membuatnya menjadi ragu apakah dia bisa melakukannya. Kemudian Dean menepuk pundaknya lalu berkata, "Sepertinya kau butuh dukungan yang kuat. Baiklah, sudah kuputuskan, aku akan membantumu agar kau bisa menaiki kastil, Bro Seoljin." Mendengar itu, Seoljin bertanya, "Benarkah itu, Tuan Dean?" Dean menjawab, "Tentu saja karena aku menyukaimu, brother." Dan ia menambahkan, "Karena tujuan kita sama." Lalu Dean bertanya kepada Seoljin apakah dia sudah mendaftar menjadi kandidat player. Kemudian scene berganti memperlihatkan Seoljin yang keluar dari ruangan milik Dean dan bertemu dengan Ran yang sejak tadi menunggu di balik pintu. Lalu Ran berkata dia sudah memperingatkan Seoljin untuk tidak menaiki menara karena dia tidak memiliki kekuatan untuk menjadi player. Tapi alih-alih mendengarkan perintah itu, Seoljin justru malah berbicara omong kosong. Dan ia bertanya kepada Seoljin apakah Seoljin bisa mengalahkan Nagi. Kemudian Ran yang semakin geram berkata kepada Seoljin, "Dasar sampah, kau tidak boleh menyombongkan diri. Jika kau menginginkannya sekali lagi, aku bisa membuatmu menyadari di mana levelmu berada." Lalu tiba-tiba sebuah tendangan melayang dengan cepat ke arah Ran. Itu membuat Ran terkejut dan ternyata itu adalah Liber yang datang memotong pembicaraan Ran. Kemudian Liber dengan penuh emosi berkata, "Ran atau entah siapapun namamu, dasar keriting menyebalkan. Kau pikir kau ini siapa? Berani-beraninya memerintah kami. Akan kubuat kau menyesali sikap kurang ajarmu itu. Dan kami akan menjadi kuat dibandingkan denganmu, dasar sialan." Seoljin menyambung perkataan Liber. Ia berkata, "Itu benar, kami akan menjadi kuat dan menaiki menara. Kami juga akan mengalahkan Nagi." Ran menahan amarahnya lalu ia berjalan pergi sambil berkata, "Ternyata sulit berbicara dengan kalian. Aku tidak mengerti kenapa Tuan Dean menyukai bocah seperti kalian berdua. Baiklah, aku akan mengawasi sejauh mana kesembuhan kalian bertahan." Lalu ia pun berjalan pergi meninggalkan Seoljin dan Liber. Setelah itu Liber dengan semangat berkata kepada Seoljin, "Ayo secepatnya menjadi kuat, lalu kita hajar si bajingan itu dan buat ia menyesalinya." Seoljin berkata, "Baiklah." Lalu Seoljin teringat kata Dean dan mereka pun menuju ke tempat ujian kandidat player.